Pak Sigit, saya flashback ke saya sebelum syahadat ya Pak Sigit ya. Umi saya yang dulu sebelum saya bersyahadat itu memang dia sudah bilang sama saya, Lita, nanti saat kamu sudah menjadi seorang muslimah, seorang Islam, itu kamu akan merasakan yang namanya kekurangan. Siap nggak kamu, Lit? Akan diambil semuanya pelan-pelan dari keuangan kamu secara ekonomi, dari keluarga kamu akan dikucilkan, kamu akan dibenci sebenci-bencinya karena kamu sudah, maaf kata, murtad, gitu. Kamu siap nggak? Saya bilang begini sama Umi, mengenal Tuhan yang sesungguhnya apa, Umi? Jadi saya kan sebelum saya mengenal Islam, saya udah baca dulu. Oh seperti ini kondisinya nanti. Jadi saya siap. Walaupun memang, maaf kata ya, kita kan manusiawi ya Pak Sigit ya, manusiawi sekali ya. Terkadang agama gue tuh bukan agama uang, saya bilang gitu. Saya nggak mempertaruhkan agama saya karena dengan kondisi ekonomi itu. Saya tahu kok pasti akan sulit, tapi saya yakin dan percaya Allah saya itu maha kaya. Sebagai umat muslim, Bu Lita, itu sudah dijelaskan di Al-Quran bahwasanya kita tuh akan diuji, kekurangan makanan, kesulitan, bahkan kekurangan buah-buahan, sehingga itulah menjadi tolak ukur kita. Apakah kita itu teguh, apakah keyakinan kita itu kuat, apakah kita itu memang menghamba pada dunia atau justru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya justru itu yang sudah Ibu Lita tahu ya sebelum akhirnya syahadat ya waktu itu ya. Dan alhamdulillah ya 14 tahun struggle ini. Tapi kalau misalnya sekarang nih Bu, ada lagi yang nawarin seperti itu, kira-kira goyah nggak ini? Ada ya? Ada. Walaupun sudah 14 tahun masih ini ya? Ada. Banyak. Tapi gimana jawabannya? Saya enggak. Saya ada yang mau membiayai hidup saya sama anak-anak saya, tapi saya bilang saya nggak langsung mengutarakan enggak lah gitu. Cuman saya banyak diam. Saya lebih banyak sekarang nggak mau vokal sih Pak Sigit ya, karena saya belajar untuk memperbaiki diri. Betul, memperbaiki diri dulu. Karena kan kalau kata kebanyakan umumnya, mu'alaf itu seperti bayi baru lahir, bersih dari dosa. Bukan berarti saya selama 14 tahun saya pasti adalah berbuat dosa. Saya mengakui saya pasti banyak aja kesalahan saya gitu ya. Di sini saya mau banyak berdiam diri dalam artian saya membenahi diri saya dulu, baru nanti saya akan kasih ke mereka yang melihat, oh si Lita sekarang ternyata seperti ini. Yang dari 14 tahun lalu sudah mu'alaf, dari Islamnya sampai sekarang, oh ternyata dia ada kebaikan dalam dirinya. Saya pengen yang seperti itu Pak Sigit. Bukan, ayo ikut masuk Islam, kayak gini enggak. Saya nggak mau itu. Jadi insya Allah nggak akan goyah ya terhadap hal seperti itu ya. Masya Allah. Karena itulah luar biasanya, mungkin hidayah sudah menjemput dan itu merupakan kesyukuran yang luar biasa ya. Alhamdulillah luar biasa. Allah itu memang benar maha baik, sayang sama saya dengan semua ujian selama 14 tahun Pak. Bahkan kalau misalnya saya mendapat ujian yang seperti Bu Lita belum tentu sanggup sih Bu. Jadi kan Allah pasti memberikan ujian itu sesuai dengan kesanggupannya masing-masing gitu kan. Betul. Tapi kalau dari saya pribadi aja merasakan luar biasa sih perjuangannya itu. Saya pernah cuma pegang uang 5.000 apa 2.000 ya? 5.000. Tapi benar ya Pak, itu matematika Allah itu yang katanya memberikan satu akan dikembalikan beribu-ribu kali lipat. Nah maksudnya 5.000 itu apa itu Bu? Jadi saya cuma pegang uang 5.000 itu di dompet, itu sama anak saya itu berdua. Anak saya pengen minta jajan, Ma jajan, terus saya pengen nangis.
beneran 5.000. Saya aduh ya Allah, anak pengen minta jajan gitu ya, belum gajian dong, gajian honorer tuh. Berapa gaji honorer? Ya kan, udah tahu lah pasti rata-rata ya. Guru honorer tuh gajinya berapa saya udah pasti udah tahu. Ma jajan, iya nak, mau jajan apa? Terus habis itu saya bilang, saya lihat tuh anak-anak di luar sana ya, di pondok ya. Ya Allah, mereka berlarian. Tapi kok ya bahagia gitu dalam keadaan mereka yang kalau perlu aku pengen jajan ini, namanya anak-anak ya. Iya, iya. Saya kan udah pernah ngerasain masa kecil ya, saya merasa masa kecil saya nggak pernah kurang Pak. Apa saya minta pasti ada. Beneran demi Allah nggak pernah kekurangan. Demi Allah dulu apa yang saya minta mama pasti sediakan. Saya minta ini pasti dibelikan. Nggak pernah yang namanya kekurangan. Saya pernah kekurangan tuh cuma 5.000. Mah jajan mah. Kakak mau jajan apa? Ada mau jajan apa? Aku cuma pengen beli apa nabati ya? Nabati kan 2.000. Ma aku pengen beli nabati. Ya udah yuk beli yuk gitu ya. Ke warung. Terus habis itu, Dek, ajak teman kamu makan bareng-bareng ya. Nabati 1 dibagi sama teman-temannya rame-rame. Saya sisa tinggal 3.000 dong. Terus itu, Dek, panggil teman-teman kamu kita beli nabati 2 deh. Jadi sisa 1.000 dong. Iya. Panggil teman-teman kamu kita makan rame-rame yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Anak saya itu bahagia banget, berbagi itu bahagia banget. Teman-teman Naswa, sini semuanya, mama aku mau jajanin nih. Pada lari itu anak-anak kecil temennya sih. Makan gitu ya, nabati 2, bagi marah-marah, udah rebutan. Ya Allah tinggal 1.000 saya beliin teh jus gula batu minum rame-rame. Habis. 1 itu minuman aja. Ya. Tapi saya yakin Allah balikan. Tapi nggak tahu ya pas Sigit ya. Besoknya saya nggak bisa sebut. Ada yang memberi. Memang benar ya. Sedekah di jalan Allah dengan rasa hati yang lapang, tanpa takut kekurangan, pasti akan Allah berikan lagi berkali-kali lipat. Ada aja. Dan alhamdulillah itu pun dirasakan sama. Iya, saya ngerasain sendiri. Terus pernah juga, ya Allah, cuman ada pegang segini. Pengen deh berbagi gitu ya, tapi saya nggak mau jemput, takutnya saya kan sekarang harus hati-hati dalam bersikap, berkata. Iya. Karena ada yang bilang jangan sampai ria. Memang benar ya, saya belikan, saya nggak mau hitung-hitung, udah lepas aja gitu. Tapi ada aja, balik lagi, bagi lagi, balik lagi. Masya Allah. Itu aja yang saya rasakan. Luar biasa Ibu. Luar biasa, Allah memang maha kaya. Walaupun dalam kondisi apapun pasti akan diberikan, gak usah takut. Dan masalah harta, bicara soal rezeki itu bukan soal angka, fulus, uang dan sebagainya. Nah, sahabat rukun mungkin sangat tahu itu, bahwasanya yang rezeki Allah kasih itu ya berupa kenikmatan yang kita bisa nafas sekarang, kemudian kebahagiaan yang mungkin dirasakan, ataupun bahkan rasa sedih bagaimana anak itu sangat sayang kepada ibunya, ibu sangat sayang sama anaknya. Sampai sekarang yang saya rasakan kebahagiaan itu bisa berkumpul lagi dengan anak-anak saya, walaupun memang belum seutuhnya tinggal bersama ya Pak Sigit ya. Tapi saya bisa merasakan kasih sayang anak ke saya gitu. Bulan April ini ya, tanggal 9 kemarin saya kan
bertambah usia, Iya. itu saya nggak sangka-sangka Pak Sigit, mereka membelikan saya kue. Oh. Itu saya istilahnya lagi kumpul sama anak, nginep lah di rumah orang tua saya gitu ya. Saya lagi ngobrol sama yang kecil, tiba-tiba yang berdua itu abang-abang itu masuk. Dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anakku ya Allah yang tadinya bagaimana gitu, mereka sayang. Itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu dalam hati saya cuma berucap, ya Allah, lipat-lipatkanlah kasih sayang mereka kepada saya, ibu yang telah melahirkan, biar bagaimanapun ya pasti gitu ya. Iya. Doa anak kan nanti setelah kita nggak ada kan pasti yang akan menerangi jalan Iya. kita. Ada 3 hal yang membuat Betul. terputusnya amal ketika kita meninggal, kecuali 3 hal: amal jariah, Amal jariah, sedekah yang bermanfaat, sama dan doa anak yang soleh, soleh soleh. mendoakan orang Iya tuanya. betul. Itu Tapi kalau boleh tahu Ibu, ya pasti gitu. tadi kan anak Ibu 3, Iya, Muslim semua. alhamdulillah Muslim semua. Itu maksudnya pas ketika Ibu mu'alaf Iya. atau ada transisi atau memang mereka sendiri yang mau? Baik, itu saya tidak ada penekanan atau ajakan keras kepada anak, nggak ada. Perlahan saya dari diri saya dulu, saya sholat 5 waktu. Waktu pertama itu memang masih ngumpet-ngumpet ya Pak Sigit ya. Nanti anak saya ngelihat, loh, kok mama pakai jubah putih gitu. Waktu itu mereka masih kecil-kecil. Iya, iya. Lalu ada yang menyarankan, Lid, kasih aja coba buku cerita Islami, komik. Anak-anak kan suka baca komik. Nanti terserah Rita mau yang bacakan atau mereka yang baca. Yang penting taruh aja di tentang mereka lihatnya apaan gitu. Memang waktu itu ada komik tentang Nabi Isa, terus Nabi Adam dan Hawa ya. Gitu ya. Dari situ saya sempat sih masukin cerita, Bang, abang-abang, Mama pengen cerita sedikit nih. Tentang apa, Ma? Tentang buku cerita ini gitu. Saya cerita sedikit sekilasnya, habis itu saya taruh karena kan mereka sudah bisa baca sendiri. Mereka baca sendiri. Tahu-taunya nggak berapa lama ya, ada sekitar setahun saya setelah mualaf. 2010 berarti ya? Iya, 2010 anak-anak bilang, Ma, aku mau ikut Mama. Ya udah, alhamdulillah saya ajak mereka untuk syahadat. Masih kecil-kecil. Pengen ikut Mama? Iya, Ma, aku pengen ikut Mama. Walaupun mungkin ini off the record nggak bisa diceritakan, itu banyak ibaratnya pertanyaan-pertanyaan ya terkait tentang keyakinan sebelumnya. Iya betul. Kan mereka kan sebelumnya disekolahkan di sekolah non Muslim. Pasti dasarnya kuat dong. Iya. Tapi saya tidak pernah ngajak, ayo abang ikut Mama, ayo abang ikut ke masjid. Jadi mencari tahu sendiri ya. Mencari tahu sendiri. Insya Allah. Gitu. Saya nggak mau menekankan ke anak, biar anak yang merasakan sendiri. Alhamdulillah. Sama BTW tadi Bu, kan akhirnya kan waktu kemarin sempat bertemu ya bulan April tadi di bulan Januari ya, ketemu sama di keluarga, ketemu orang tua. Keluarga besar semuanya. Itu alhamdulillah masih menyambut ibu dan sebagainya. Sangat menyambut. Jadi kalau menurut mereka saya anak yang hilang. Sudah lama nggak pernah kelihatan. Ya bertahun-tahun Pak Sigit. Jadi istilahnya tiba-tiba saya datang itu seperti mata semua tertuju ke saya sama anak saya yang kecil. Dan itu juga perbedaannya kontras ya tadi ya. Sangat kontras. Tapi alhamdulillah ya keluarga besar tetap sebagai namanya anak dan orang tua merangkul. Mama yang pertama kali ngeliat saya tuh saya langsung dicium dulu. Bapak saya kan stroke. Itu bapak tuh langsung tarik saya peluk dicium. Masya Allah. Itu yang terasa hangatnya keluarga saya yang dulu yang hilang, itu saya rasain lagi waktu itu. Artinya memang mungkin keyakinan berbeda, tapi yang namanya hubungan anak, orang tua, keluarga ya itu sama aja ya Bu ya. Betul. Tetap dirasakan, itulah guyup lah karakter orang Indonesia, rukun. Ya walaupun pasti tentunya namanya keyakinan ada perbedaan yang sedikit ya. Kita sih saling menghargai aja ya Pak Sigit ya. Kalau kan istilahnya kalau saling menghargai pasti rasanya indah.
justru Islam mengajarkan itu Ya. untuk menghargai, bahkan sama orang tua ya wajib untuk hormat, kewajiban kita sebagai anak gitu. Mungkin kan anak juga akan melihat gitu bagaimana betul. kita gitu kan Betul, memperlakukan betul. orang tua. Iya Mas Sigit, benar. Insya Allah luar biasa nih Ibu perjuangannya. Nah Ibu kan baru-baru ini sekarang ya mau mulai belajar ya, Iya. ibaratnya lebih dalam lagi lah. Betul. Apa kesulitan belajar ketika lagi mendalami agama ini Bu? Ngajinya kah? Atau belajar apa? Kan kita belajar huruf ya Pak Sigit Huruf ya. hijaiyah. Hijaiyah. Kalau anak-anak kan mungkin mereka kan masih mudah untuk mengingat ya. Belajarnya masih fresh lah. Iya. Dibanding dengan kita yang udah dewasa, pikiran kemana-mana bercabang. Jadi wajar lah ya. Jadi itu yang dinamakan istiqomah. Jadi saya pengen istiqomah belajar. Jadi saya sudah ada tempat pembinaan belajar. Namun kan sempat vakum karena bulan Ramadan, libur dulu ya. Itu saya belajar sendiri secara online. Online. Dari handphone, walaupun handphone saya ya minimalis. Bisanya cuma WhatsApp dan Facebook, cuma itu aja. Jadi saya manfaatkan Facebook itu Iqro online. Jadi itu benar-benar saya belajar Iqro online. Dan yang kedua saya belajar dari anak saya. Belajar dari anak? Iya betul. Anak saya kan sekolah di sekolah dasar Islam terpadu. Jadi setiap harinya pasti ada satu ayat, satu hari satu ayat ya Pak ya. Itu kan mereka kan terapkan di sekolahnya murojaah ya benar? Iya, pengulangan terus. Iya, diulang terus. Jadi saya ikut sama dia. Jadi gini, pagi-pagi, "Mah, bukain dong Mah dari handphone. Dari metode Umi sekarang lagi Al-Bayinah ya? Al-Bayinah. "Mah, buka Mah, aku mau denger. Udah ayat berapa kamu? Ayat 4. 1 sampai 4. Stop Mah." Ayo stop gitu. Terus gimana? Dengerin aku ya. Bener dia. Gitu. Jadi 1 sampai 4 gitu. Terus coba Mama dengerin, sama nggak aku sama itu yang di handphone? Saya dengerin dulu. Oh gini. Coba kamu bersuara, Mama denger dari handphone kecil gitu. Benar. Alhamdulillah. Jadi dari juz amma, dari Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, terus surat apalagi tuh ya. Saya ikut sama anak saya ini. Jadi benar-benar saya belakangan ini anak saya mengajarkan, selain anak yang mengajarkan dari online, sama ada lagi dari pembinaan. Masya Allah, jadi benar-benar dimaksimalin ya. Maksimal banget. Digital ya. Ya itu buat sahabat rukun juga yang bahkan HP-nya tidak minimalis, bisa lebih dimaksimalkan lagi untuk belajar online. RAM saya cuma RAM 1. Gimana? RAM-nya cuma 1. RAM-nya cuma 1 GB. Kecil. Waduh, itu WhatsApp juga kayaknya udah berat itu, Ibu. Berat banget, jadi semua foto, video saya hapus demi bisa belajar di Facebook. Insya Allah. Ya mungkin ini Bu ya, setiap perjalanan itu kan selalu ada ujian, tahap dimana kita berada di bawah, tahap kita berada di atas. Mungkin ya ini ranah dimana saat ini ya Ibu sekarang lagi struggle, lagi berjuang, lagi tahap di bawah, tapi ya insya Allah ya pertolongan Allah tuh akan selalu ada. Amin. Dan tidak selalu tadi mindsetnya tidak selalu masalah rezeki itu tadi uang, tapi mindsetnya ada tadi kesehatan, anak yang soleh insya Allah. Amin ya Allah. Kemudian setiap ujian itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari sudut pandang saya Bu, kan mungkin sedih banget yang ngeliatin anak sulit ya. Iya betul sekali. Tapi di balik kesulitannya itu sebenarnya Allah mengajarkan anaknya ketika nanti mungkin sudah besar menjadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih hebat, dia akan bijaksana. Amin, ya Allah. Bisa lebih menghargai bagaimana orang sulit, kemudian menghormati bagaimana perjuangan orang tua. Itu hikmahnya mungkin seperti Ibu ya. Amin ya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ibu Lita atas silaturahminya dan sharing sama sahabat rukun. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi manfaat
Amin. Buat penonton, buat sahabat rukun. Insya Allah. Kita juga senantiasa mendoakan ibu Amin. agar tetap istiqomah. Amin, amin ya Allah. Belajarnya juga semakin maksimal lagi walaupun minimalis tadi ya. Kemudian ada anaknya bisa soleh, Amin, soleha, sehat selalu dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.